Hai minasan konnichiwa. O genki desu ka? Kali ini dalam kesempatan video kali ini Sensei akan membagikan tips dan metode belajar di belajar otodidak materi dasar 5 ya. Nah, untuk yang pertemuan kelima ini minasan sudah mulai banyak hafalan kotoba ya. Dan materi kelima kali ini kita akan belajar mengenai kata kerja yang menyatakan atau kalimat yang menyatakan pergi, datang, pulang, pergi sama siapa lu, naik apa, terus dengan siapa, kapan, dan sebagainya, kayak gitu ya. Nah, acuannya Sensei di sini menggunakan buku Minano Nihongo, dan kalian silakan hafalkan sendiri kotobanya atau kosakata yang ada di terjemahan. Oke, lumayan banyak ya, ada tanggal dan sebagainya. Tapi nggak masalah. Sedikit-sedikit ya dihafalkan, nanti juga akan ingat dan dilatih untuk kaiwa atau percakapan. Ini desu ka? Ja, kita masuk ke pola nomor 1. Pola nomor 1 di sini kita akan belajar untuk yang pergi, datang, pulang. Artinya pergi, datang, pulang itu ya ikimas, kimas, dan kaerimas. Ikimas, pergi, ikimas, datang, dan kaerimas, pulang. Nah, ini partikel terbaru di pertemuan 5 ini adalah menggunakan gede banget ini cotomate. Kenapa ini gede banget? Kemarin kecil. Hai, gomenasai. Nah, menggunakan partikel E. Nah, hurufnya ditulis dengan huruf H, tetapi dibacanya E. Seperti ini ya. Yang fungsi atau artinya adalah ke, penanda untuk yang arah. Watashi wa supa e ikimasu. Saya, dari sini ya, ada partikel wa, artikan dulu. Saya meloncat ke belakang. Pergi, karena sebagai predikatnya kan ya, ke supermarket. Nah, karena di sini untuk yang menyatakan tempat, berarti di sini adalah kosakata-kata benda yang menyatakan tempat. Mau ke Jepang, mau ke Jakarta, mau ke Medan, Makassar, Papua, dan sebagainya. Bebas. Watashi wa Nihon e ikimasu. Watashi wa Kaitai e ikimasu. Watashi wa Tokyo e ikimasu. Watashi wa Uchi e kaerimasu. Oke. Nah, di sini selain partikel E juga bisa digunakan partikel ni. Jadi E dengan ni itu sama saja. Oke, desu ka? Hai. Ja, kalau untuk bertanya menggunakan doko. Nah, kemarin kita sudah pelajari di bab 3 ya. Untuk kata tanya, menanyakan arah atau tujuan atau tempat. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Pergi kemana? Ii desu ka? Ja, minasan wa misalkan ya, tambahin sensei di sini. Di sini bisa ditambahin untuk kata kerja, kata keterangan waktu. Bisa datang sini ya. Set. Hai. Misalkan ashita, asate, kyonen, ototoi, raishu, raigetsu, rainen, dan sebagainya. Dan ini nanti akan berpengaruh ke perubahan kata kerja. Kalau misalkan di sini waktunya ashita, ya di sini nggak berubah. Ini sudah dipelajari di bab 4 kemarin. Kalau di sini ototoi 2 hari yang lalu, senshu minggu lalu,
pokoknya kata keterangan waktu yang lampau atau sudah terjadi, berarti di sini ya bentuk lampau. Perubahannya ada di pola untuk yang nomor 4 ya. Hai, video di dasar 4 ya, kemarin sudah diupload. Desu ka? Ja minasan wa ashita doko e ikimasu ka? Untuk bertanya. Ashita doko e ikimasu ka? Ashita wa tataiba Kyoto e ikimasu. Oke, dan sebagainya. Jakarta e ikimasu dan sebagainya ya. Hai. Tapi sensei kan besok saya nggak kemana-mana. Nah, kalau nggak kemana-mana, nanti jawabannya bagaimana? Nah, nanti akan ada yang kata tanya, tambahin partikel mo, ikuti kata kerja bentuk negatif. Dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Atau dokoemo juga bisa. Dokoemo ikimasen. Tapi E-nya ini kayak ribet ya. Kalau sensei mah enakan ya dokomo ikimasen. Terserah minasan mau ambil yang mana atau gunakan yang mana, bebas. Hai. Asta doko ikimasu ka? Dokomo ikimasen. Nah, biasanya sih sensei kalau di kelas nanya siswa gitu kan, memulai percakapan, mulai belajar bahasa Jepang ya, untuk menghangatkan atau memperpanas pikiran ya, warming up, pemanasan, pakainya ya asta doko ikimasu ka? Kino doko ikimashita ka? Iya, watashi wa doko mo ikimasen deshita. Kino doko mo ikimasen deshita. Kalau lampau ya doko mo ikimasen deshita. Saya nggak pergi kemana-mana. Di sini tinggal dilampauin saja. Oke. Ya sudah, berarti si siswanya tersebut ya nggak kemana-mana, atau orang lawan bicaranya. Terus ya udah, percakapannya selesai gitu. Jadi siswa itu ada-ada aja ya, yang nggak mau ditanya sama gurunya. Oke. Selain untuk yang nanti, untuk yang dokomo ini tadi, dokomo ikimasen dan sebagainya, nanti akan ada, kan minasan sudah kenal kata dare. Dare itu kan siapa ya? Di sini sudah dibahas di bab berapa kemarin? Bab 2. Oke. Daremo. Nah, nanti imasen. Ini akan dipelajari di bab 10. Di pelajaran 10 nanti akan kata imasen. Ada untuk benda hidup. Oke. Hai. Ja. Ada lagi juga nanti di pelajaran yang berikutnya, di pelajaran 6 nanti akan ada nanimo tabimasen misalkan. Nah, intinya di sini nanimo tabimasen itu tidak makan apa-apa. Oke. Intinya di sini adalah kata kerja diikuti partikel mo. Kata kerja diikuti partikel mo. Dan diikuti kata kerja negatif. Kata tanya yang diikuti partikel mo, kata tanya diikuti partikel mo, dan diikuti kata kerja bentuk negatif. Baik negatif maupun negatif lampau. Oke. Artinya ya mengikuti pun kayak gitu. Tidak pergi ke mana-mana. Tidak pergi kemanapun. Hai, sampai di sini ya. Untuk yang pembahasan pola nomor 1. Oke. Hai. Segi pola nomor 2 di sini yang terbaru adalah partikel D. Nah, partikel D di sini berfungsi untuk kendaraan atau transportasi ya. Nah, jadi ditandain dengan partikel D. Ashita doko ikimasu ka? Ashita Nagoya e ikimasu. Cikarang e ikimasu. Nah, sekarang kita akan baca dulu. Watashi wa basu de kaisha e ikimasu. Saya dari sini ya. Saya
pergi ke perusahaan naik gitu aja ya, bis. Oke, desu ka? Ada di sini berarti kata benda yang menyatakan alat transportasi. Ada jikatetsu, kereta bawah tanah, jitensha, sepeda. Watashi wa jitensha de kaisha e ikimasu. Saya pergi ke perusahaan naik gitu, atau dengan juga bisa. Tapi kalau sensei sih kalau di sini ikimas ya sensei naik gitu ya. Kan ini kan kendaraan. Oke. Kata benda yang menyatakan kendaraan. Nah, kalau untuk bertanya, karena di sini adalah kata benda, berarti menggunakan kata nan. Nan de tempatnya mana? Kaisha e turunin kan ya. Ikimasu ka? Misalkan ya, nan de Nihon e ikimasu ka? Pergi ke Jepang naik apa? Kayak gitu. Oke. Nah, di sini sensei kasih gambaran, berarti nanti urutannya, kalau sensei sih cara gampangnya aja ya. Nanti subjek wa, kalau merangkai kalimat. Lalu nanti diikuti partikel D, berarti kendaraannya dulu. Baru nanti tujuan diikuti partikel E dan kata kerja. Kata kerjanya tadi yang mau ikimas dan kaerimas. Jadi kendaraannya dulu, terus di sini ya kendaraannya dulu langsung tempatnya yang dituju. Oke? Sensei, bagaimana kalau misalkan ini kan kendaraan, tapi saya tidak punya kendaraan, alias jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki itu sudah ada kotobanya, adalah aruite ikimasu atau kaerimasu atau ikimasu. Hai, aruite. Ini sudah kotoba jalan kaki. Dari kata jalan kaki itu arukimasu. Arukimasu. Hai. Oke, sampai di sini paham? Berarti jalan kaki, pergi jalan kaki. Aruite ikimasu. Hai. Ja, tsugi. 3番。私は皆さんと日本へ来ました。Saya. Nah, di sini ada yang terbaru nih. Kira-kira apa nih? Tuh di sini fungsinya. Oke, betul sekali ya. Tuh di sini menyatakan orang yang menyertai. Orang atau binatang juga bisa sih. Binatang yang menyertai atau pergi dengan itu diartikan dengan titik-titik. Oke, jadi saya datang ya, jadi mengartikan saya datang ke Jepang dengan Pak Mira. Oke. Terus kalau di sini berarti kata benda yang ada tomodachi, ada kadoku. Oke, bisa teman dan keluarga. Watashi wa tomodachi to Cikarang e ikimashita. Watashi wa tomodachi to Jakarta e ikimasu. Juga boleh. Oke? Hai. Kalau untuk bertanya, nah di sini ada bertanya menggunakan kata dare karena untuk menanyakan seseorang. Dare to, ya. Dare to Nihon e kimashita ka? Saya datangnya tuh sendiri, nggak ada seorang yang menyertai. Nah, kalau sendiri berarti hitoride. Ini udah sarplek ya, udah patokan. Hitoride kimashita. Saya datang sendirian.
Hai, tidak ada teman atau orang yang menyertai. Hai, hitorige. Susumangarimashika? Kalau ada yang pertanyaan silakan nanti di kolom komentar ya, minasang. Oke. Nah, kita lanjut untuk pola nomor 4. Watashi wa raishu kune kaerimasu. Saya minggu depan pulang ke tanah air. Kun ini ya kalau Indonesia ya tanah air gitu ya. Watashi wa nichiyobi kunie kaerimasu. Saya pulang ke tanah air pada hari Minggu. Nih di sini dikasih tanda kurung, artinya boleh diikutkan, boleh atau tidak. Boleh ditempelin atau tidak. Karena untuk hari itu tidak ada angkanya, jadi ini berlaku atau tidak berlaku tidak masalah. Raishu, ototoi, ashita itu nggak perlu. Partikelnya tidak perlu. Lanjut. Watashi wa 7 15 nichi ni kunie kaerimasu. Saya pulang ke tanah air pada tanggal 15 Juli gitu. Tahun ini misalkan ya, kotoshi. Nah, di sini karena ada angka, seperti Sensei sudah jelaskan di pola dasar yang keempat video kemarin, itu harus dikasih partikel ni karena menyatakan angka. Oke. Nah, kata tanya untuk yang di sini adalah menggunakan kata itsu. Itsu itu kapan? Anata wa itsu Nihon e ikimasu ka? Misalkan ya. Kalau di sini ya tinggal diturunin ya. Kunie kaerimasu ka? Kapan kamu pulang ke tanah air? Nunggu COVID-19? Nggak boleh ya. Karena nggak bisa pulang. Kasihan. Yang teman-teman yang magang atau kerja di Jepang. Bandara kan masih ditutup. Oke. Hai. Itsu kunie kaerimasu ka? Itsu nihon e ikimasu ka? Kapan datang ke Jepang? Gitu. Nah, itsu ini adalah kata tanya untuk yang umum ya. Umum, artinya ya menggunakan itsu. Kapan? Bagaimana saja kalau menanyakan bulan apa? Nah, nanti di kosakata akan ada nangetsu, ya nangatsu itu bulan apa? Gitu. Nangatsu nihon e ikimasu ka? Nannichi untuk nanya tanggal berapa? Hai, nanti akan ada di kosakata, silakan dibaca sendiri ya. Di kosakatanya di buku terjemahan. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan di dasar 5. Silakan fokus kembali dan jangan lupa follow untuk YouTube atau channel Sensei supaya minasang bisa belajar otodidak sendiri ya. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ya, benkyou ganbatte kudasai. Sayonara, arigatou gozaimashita.